Aku Tolong masih support channel ingat ini dengan ketika pertama subscribe, kali like, dan menapakkan share kaki di postingan pasar terbaru di Beringharjo channel ini. 20 tahun Dan lalu, jangan lupa, tanganku tinggalkan gemetar komentar Anda membawa di papan keranjang komentar. anyaman berisi Terima sayur kasih atas seadanya. supportnya. Aku tidak punya lapak tetap, hanya beralas tikar lusuh di pojokan dekat lorong sempit yang berbau amis ikan asin. Saat itu, Ayu masih balita, belum bisa bicara jelas. Aku menggendongnya di kain jarik yang sudah tipis, sementara aku menawarkan sayur-sayurku dengan suara serak. Aku, Lasmini, hanyalah seorang pedagang kecil yang hidup dari hasil jualan seadanya. Suamiku sudah lama meninggalkanku tanpa kabar. Sejak itu aku membesarkan Ayu seorang diri. Aku tidak punya modal besar, tidak punya keahlian selain tenaga yang bisa kuperas habis-habisan untuk mencari rejeki. Hidupku keras, tetapi satu hal selalu menjadi nyala api dalam dada. Ayu harus sekolah, Ayu harus sukses, Ayu harus hidup lebih baik dariku. Setiap pagi, sebelum adzan subuh, aku sudah bangun. Aku menyalakan tungku kecil di dapur sempit rumah kontrakan, menanak nasi sekadar untuk sarapan. Kadang, aku memilih tidak makan agar nasi itu bisa menjadi bekal Ayu di sekolah. Aku cukup meneguk teh tawar hangat, membiarkan perutku kosong sampai siang. Aku tahu tubuhku sering lemah, tapi setiap kali aku melihat wajah Ayu yang bersih, polos, dan penuh semangat belajar, aku seperti mendapatkan tenaga baru. Anak itu adalah seluruh hidupku. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, aku duduk di tikar lusuh di sudut pasar. Keranjangku berisi sayuran dari pedagang grosir, kangkung, bayam, cabai, dan tempe yang kuambil dengan sistem utang. Setiap sore aku harus melunasi apa yang tidak habis terjual, seringkali dengan rasa cemas takut tidak cukup uang. Sayur, Bu, kangkung seger, bayam ijo, murah meriah, seruku berulang-ulang, meski suaraku hampir habis ditelan bisingnya pasar. Aku sudah terbiasa menahan malu. Orang-orang kadang melewatiku begitu saja, lebih memilih membeli di lapak besar yang lebih lengkap. Tapi aku tetap bertahan, menanti ada 1-2 pembeli yang kasihan padaku. Setiap lembar uang 1.000 yang kuterima terasa begitu berharga, karena aku tahu uang itu bisa berubah menjadi buku tulis baru atau ongkos bis untuk Ayu. Siang itu, seorang ibu muda membeli segenggam bayam dariku. Setelah uangku terima, aku segera menghitung hasil dagangan di balik kain jarik. Alhamdulillah, cukup untuk beli buku matematika Ayu, gumamku dalam hati. Rumahku di sebuah gang sempit tak jauh dari pasar. Dindingnya hanya bata tanpa plester, atapnya seng berkarat yang bocor setiap hujan deras. Lantainya semen retak-retak, dingin menusuk kaki. Tapi disitulah aku membesarkan Ayu, dengan kasih sayang yang mungkin lebih hangat daripada rumah-rumah besar di luar sana. Setiap kali aku pulang, Ayu sudah menungguku dengan wajah ceria. Bu, aku dapat nilai bagus hari ini, katanya sambil menunjukkan buku. Aku selalu tersenyum, meski tubuhku letih dan keringat menetes deras. Pinter, enduk. Terus belajar ya, biar nanti bisa jadi orang sukses, jawabku sambil mengusap kepalanya. Aku tahu, kata-kata itu mungkin terdengar klise. Tapi itu adalah doa yang setiap hari ku ucapkan untuknya. Aku ingin ia menjadi orang terpelajar, supaya tidak perlu merasakan kerasnya hidup seperti ibunya. Malam hari, setelah makan seadanya, kadang hanya nasi dengan garam atau sambal, aku duduk di dekat lampu minyak, menjahit baju yang robek atau menambal jarik. Ayu biasanya duduk di sampingku, belajar dengan tekun. Aku sering memandanginya diam-diam, mataku basah tanpa ia tahu. Ayu, kamu jangan lupa, sekolah itu jalanmu untuk bisa keluar dari kemiskinan, kataku suatu malam. Iya, Bu. Aku janji bakal bikin ibu bahagia kalau aku sukses nanti, jawabnya sambil tersenyum. Janji itu melekat dalam hatiku. Aku percaya, kelak Ayu akan menepatinya. Namun, hidup tidak pernah mudah. Seringkali aku harus menahan lapar berhari-hari, membiarkan perutku kosong hanya demi memastikan Ayu tidak kekurangan gizi. Aku menutupinya dengan senyum, mengatakan bahwa aku sudah makan di pasar, padahal sebenarnya hanya minum air putih. Aku ingat satu peristiwa ketika Ayu berusia 10 tahun. Hari itu, sekolahnya meminta sumbangan untuk kegiatan belajar di luar kota.
Jumlahnya lumayan besar bagiku. Aku pulang dengan wajah bingung, tak tahu harus mencari uang dari mana. Tapi ketika aku melihat mata Ayu yang berbinar penuh harapan ikut serta, aku tidak tega mengecewakannya. Malam itu, aku menjual cincin kawin peninggalan suamiku kepada seorang tetangga. Hanya itulah harta berhargaku yang tersisa. Aku tahu cincin itu adalah simbol kenangan, tapi bagiku kebahagiaan Ayu jauh lebih penting. Tahun demi tahun berlalu. Ayu tumbuh menjadi gadis yang pintar dan berprestasi. Ia selalu mendapat nilai tinggi di sekolah, hingga akhirnya ia diterima di universitas ternama di Jakarta. Saat menerima kabar itu, aku menangis terseduh-seduh di depan pintu rumah. "Bu, aku lulus. Aku diterima kuliah di Jakarta," teriaknya sambil memelukku erat. Aku menangis bahagia, meski dalam hati terselip rasa cemas. Bagaimana mungkin aku membiayai kuliah di kota besar dengan dagangan kecilku? Tapi aku tidak pernah mau membuat Ayu patah semangat. Aku selalu bilang, "Pergilah, Endu. Kejar cita-citamu. Ibu akan berusaha sekuat tenaga." Sejak itu, hidupku semakin berat. Aku harus bangun lebih pagi, menjual lebih banyak barang, dan terkadang bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga hanya untuk menambah uang kiriman. Aku sering jatuh sakit, tubuhku kurus, tapi semangatku tidak pernah padam. Ketika Ayu mulai kuliah di Jakarta, jarak antara kami terasa begitu jauh. Ia jarang pulang, hanya sesekali mengirim kabar lewat telepon. Aku maklum, mungkin ia sibuk belajar. Tapi dalam hati kecilku, aku selalu merindukannya. Aku selalu menyiapkan masakan kesukaannya setiap kali mendengar kabar ia akan pulang. Namun, perlahan aku mulai merasakan perubahan. Ayu jarang menceritakan tentang keluarganya kepada teman-temannya. Aku mendengar dari seorang tetangga yang kebetulan berkunjung ke Jakarta, Ayu tampak enggan mengaku bahwa ia anak seorang pedagang kecil. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin dia hanya malu kalau ibunya masih miskin, bisikku pada diri sendiri. Aku berusaha memaklumi, meski hatiku perih. Hari-hari di pasar terus berjalan. Tubuhku semakin renta, tapi semangatku tetap sama, bertahan demi Ayu. Aku tidak pernah meminta balasan apapun, hanya ingin melihatnya bahagia. Aku sering berkata pada diriku sendiri, "Lasmini, sabar. Semua pengorbananmu akan terbayar. Anakku akan menjadi orang sukses. Itu sudah cukup." Aku tidak pernah tahu bahwa jalan di depan akan membawa luka yang lebih dalam. Luka yang bukan berasal dari kerasnya hidup, tapi dari hatiku sendiri yang retak oleh anak yang kucintai sepenuh jiwa. Sejak Ayu resmi pindah ke Jakarta untuk kuliah, rumah kecilku terasa jauh lebih sunyi. Dulu, setiap malam aku selalu ditemani suaranya saat belajar di meja kecil, ditemani bunyi gesekan pensil dengan kertas. Kini, hanya ada suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari luar jendela, dan detak jam dinding tua yang kadang serasa memperolok kesendirianku. Aku mencoba menghibur diri dengan pikiran bahwa semua ini demi masa depan Ayu. Bahwa sepi ini hanyalah harga yang harus kubayar agar anakku bisa meraih cita-citanya. Aku meyakinkan hatiku. "Sabar, Lasmini. Suatu hari, kau akan tersenyum melihat Ayu berdiri tegak sebagai orang yang berhasil. Semua pengorbananmu tidak sia-sia." Awal-awal masa kuliahnya, Ayu masih sering meneleponku. Suaranya ceria, penuh semangat bercerita tentang dosen, tentang tugas kuliah, dan teman-teman barunya. Aku selalu mendengarkan dengan penuh antusias, meski terkadang tak mengerti istilah-istilah yang ia sebut. "Bu, aku ketemu banyak orang hebat di sini. Ada yang orang tuanya pengusaha, ada juga anak pejabat. Mereka pinter-pinter banget. Kadang aku minder, tapi aku nggak mau kalah," katanya suatu malam lewat telepon umum kampus. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Jangan minder, Enduk. Kamu juga hebat. Ingat, kamu anak ibu. Kamu pasti bisa." Kata-kata sederhana itu membuatnya tertawa kecil. "Iya, Bu. Makasih." Tapi semakin lama, teleponnya semakin jarang. Aku masih menunggunya setiap malam dengan hati berdebar, berharap mendengar suara Ayu. Namun seringkali yang ada hanya sunyi.
Hingga akhirnya, aku terbiasa dengan ketiadaan kabarnya. Sementara itu, kehidupanku tidak banyak berubah. Aku masih berdagang di pasar, masih menawar harga dengan pembeli, masih memanggul keranjang sayur di pundak yang semakin ringkih. Kadang, aku merasa iri melihat pedagang lain yang punya anak sering pulang kampung, membawa oleh-oleh untuk orang tua mereka. Mereka bisa tersenyum bangga ketika anak-anaknya menyapa para tetangga dengan ramah. Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa rindu yang tak terobati. Aku ingin sekali Ayu pulang, meski hanya sebentar. Aku ingin memeluknya, merasakan bahwa ia masih anakku yang dulu selalu menggenggam tanganku ketika takut. Setelah hampir setahun, akhirnya Ayu pulang. Aku menunggunya di depan rumah sejak pagi, membersihkan rumah seadanya, menyiapkan masakan kesukaannya, sayur asem dan tempe goreng. Aku bahkan meminjam uang pada tetangga untuk membeli sedikit ayam, meski biasanya aku tidak pernah bisa membelinya. Ketika Ayu turun dari bis, aku hampir tak mengenalinya. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya putih bersih, bajunya rapi dan modern. Ia tampak lebih cantik, lebih dewasa. Ayu, panggilku sambil berlari kecil menghampirinya. Ibu, katanya, lalu memelukku sebentar. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Pelukannya singkat, seperti terburu-buru. Sesampainya di rumah, Ayu duduk sambil membuka ponselnya. Aku menghidangkan makanan dengan hati-hati. Ini, Bu, masakin sayur asem. Kesukaanmu, enduk, kataku sambil tersenyum. Ayu menatap sebentar, lalu berkata, makasih, Bu. Tapi aku sudah biasa makan makanan lain di kos. Aku coba dikit aja, ya. Hatiku sedikit tercekat. Dulu, ia selalu lahap makan masakanku. Kini, ia hanya menyentuhnya sedikit. Malam itu, ketika tetangga-tetangga datang untuk melihat Ayu, mereka memujinya habis-habisan. Wah, pinter tenan, Bu Lasmini. Anake dadi sarjana, kuliah neng Jakarta. Hebat. Aku tersenyum malu-malu, bangga sekaligus terharu. Tapi aku sempat melihat wajah Ayu yang agak canggung. Ia hanya menjawab singkat setiap kali ditanya, seperti enggan membicarakan tentangku. Setelah para tetangga pulang, aku bertanya dengan lembut, kenapa wajahmu tegang? Enduk, kamu nggak senang ketemu tetangga? Ayu diam sebentar, lalu berkata, Bu, aku agak malu kalau ditanya terus soal ibu dagang di pasar. Teman-temanku di Jakarta orang tuanya keren-keren. Aku takut mereka tahu. Perkataannya menusuk dadaku. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku bergetar. Oh, iya, Ibu ngerti. Kamu nggak usah khawatir. Ibu nggak apa-apa. Tapi malam itu aku menangis dalam diam. Ternyata, pekerjaan yang kulakukan demi membesarkannya kini menjadi sesuatu yang membuatnya malu. Setelah kepulangannya itu, Ayu semakin jarang memberi kabar. Surat-suratku sering tak dibalas. Kadang aku menulis panjang lebar, menceritakan hari-hariku di pasar, berharap ia akan membacanya dan tersenyum. Tapi tak ada balasan. Aku tetap menulis, meski hanya untuk mengurangi rasa sepi. Aku menulis seolah-olah ia membaca, seolah-olah aku masih bisa berbicara dengannya. Tahun-tahun berlalu. Akhirnya, Ayu lulus kuliah dengan predikat membanggakan. Aku mendengar kabar itu dari telepon singkatnya. Bu, aku udah lulus. Aku dapat kerja di Jakarta, di perusahaan besar. Suaranya terdengar penuh kebanggaan. Aku menangis haru, meski ia tidak mengundangku menghadiri wisudanya. Katanya, biayanya mahal kalau aku datang, dan ia tidak mau aku kesulitan. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku hancur. Aku ingin sekali melihatnya mengenakan toga, ingin sekali berfoto bersamanya. Tapi aku sadar, mungkin kehadiranku tidak ia inginkan. Beberapa bulan setelah bekerja, Ayu makin jarang menelepon. Hingga suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari Jakarta bercerita padaku. Bu Lasmini, aku ketemu Ayu di Jakarta. Dia kerja di kantor gede, hebat banget. Tapi waktu aku tanya kabar jenengan, dia cuma senyum. Malah ada yang bilang, Ayu cerita ke teman-temannya kalau ibunya sudah meninggal. Aku terdiam,
Jantungku serasa berhenti. Aku menatap kosong, mencoba mencerna kata-kata itu. Meninggal? Jadi, Ayu mengatakan aku sudah tidak ada? Aku menutup wajahku dengan tangan yang kasar. Air mataku mengalir deras. Aku tidak pernah menyangka anak yang kubesarkan dengan segala pengorbanan bisa menyangkal keberadaanku. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu minyak menyala redup. Aku memandang ke arah pintu kamar Ayu yang kosong, membayangkan masa kecilnya. Kenapa, Enduk? Kenapa kamu malu punya ibu seperti aku? Aku ingin marah, ingin menegurnya. Tapi aku tahu, aku tak bisa. Aku tak ingin menghancurkan kebahagiaannya. Jika ia merasa lebih baik menganggapku tiada, biarlah aku diam. Hari-hariku kembali ke rutinitas yang sama. Pasar, rumah, sepi. Tapi kini ada luka yang lebih besar daripada rasa lapar atau lelah. Luka itu bernama penolakan. Aku belajar untuk menahan tangis, belajar tersenyum meski hatiku retak. Aku hanya ingin Ayu bahagia, meski tanpa aku di sisinya. Di dalam doa setiap malam, aku masih menyebut namanya. Aku berbisik lirih. Ya Allah, jaga anakku. Meskipun ia menganggapku tak ada, aku tetap ibunya. Aku tetap mencintainya, dengan seluruh jiwa. Aku selalu percaya, waktu akan menguji segalanya. Seperti air yang sabar mengikis batu, begitu pula waktu perlahan mengikis kebohongan. Aku tidak pernah mendoakan celaka untuk anakku, tidak pernah meminta ia merasakan sakit seperti yang kurasakan. Tapi aku tahu, hidup selalu punya cara sendiri untuk menyingkap kebenaran. Hari-hariku masih sama. Subuh aku bangun, berwudhu dengan air dingin dari sumur, lalu salat dengan doa panjang untuk Ayu. Setelah itu aku menanak nasi, meski seringkali hanya kubiarkan basi karena aku tidak sanggup memakannya sendiri. Pasar tetap menjadi tempatku menggantungkan hidup. Tikar lusuhku masih terbentang di pojok, keranjang sayurku masih berisi barang seadanya. Para pedagang lain sering bertanya, "Gimana kabar Ayu? Bu?" Katanya sudah kerja di Jakarta. Ya? Aku selalu menjawab dengan senyum. Alhamdulillah, sehat. Kerja di kantor besar. Aku tidak pernah bercerita bahwa anakku menolak mengakuiku. Itu aib yang kupendam dalam-dalam, meski hatiku robek setiap kali mengingatnya. Aku memilih untuk menjaga nama baiknya, karena bagiku, kebahagiaan Ayu lebih penting daripada perasaanku sendiri. Sementara itu, dari kabar samar yang kudengar, kehidupan Ayu di Jakarta semakin maju. Ia bekerja di perusahaan besar, memiliki gaji yang tinggi, berpenampilan modern, dan bergaul dengan orang-orang terpandang. Aku membayangkannya duduk di ruangan ber-AC, mengenakan baju rapi, berbicara dengan lancar dalam rapat. Bayangan itu membuatku bangga, meski pada saat yang sama, hatiku seperti diremas. Karena di balik semua itu, aku hanyalah bayangan yang ia tinggalkan. Aku tahu, di hadapan teman-temannya, Ayu tidak pernah menyebut namaku. Bahkan ia berkata aku sudah meninggal. Aku membayangkan ia mengatakan itu dengan wajah tenang, mungkin bahkan sambil tersenyum. Suatu sore, aku sedang menimbang cabai untuk pembeli ketika Pak Roni, tetangga sekaligus teman lamaku, menghampiri. "Bu Lasmini, aku barusan pulang dari Jakarta. Aku lihat Ayu. Tapi, kayaknya ada masalah," katanya pelan. Jantungku berdebar. "Masalah? Maksudmu apa, Pak?" Tanyaku, mencoba tenang. Pak Roni menatapku iba. Aku nggak sengaja dengar temennya nanya soal keluarga Ayu. Waktu itu, dia bilang ibunya sudah meninggal. Tapi temennya ada yang tahu dari orang lain kalau ibunya masih hidup di Yogyakarta, dagang di pasar. Mereka jadi bingung, malah curiga Ayu berbohong. Tanganku bergetar, cabai yang kugenggam jatuh berhamburan di tikar. Aku membungkuk cepat, mengumpulkannya kembali, mencoba menyembunyikan wajahku yang basah oleh air mata. "Bu, aku nggak bermaksud bikin panjenengan sedih. Tapi aku rasa cepat atau lambat, Ayu harus jujur," tambah Pak Roni. Aku mengangguk pelan. "Matur nuwun, Pak. Aku ngerti." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang-layang ke Jakarta,
membayangkan wajah Ayu yang mungkin panik ketika kebohongannya mulai terbongkar. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak perlu malu punya ibu sepertiku. Tapi jarak membuatku hanya bisa berdoa. Beberapa bagian diceritakan lewat bayangan Lasmini, seolah ia mendengar kabar dari orang lain, atau membayangkan sendiri. Ayu mulai merasakan kegelisahan. Di kantornya, Nina, teman dekat sekaligus rekan kerjanya, bertanya dengan serius. "Yuk, sebenarnya keluargamu gimana, sih? Kok waktu itu kamu bilang ibumu sudah meninggal? Tapi aku dengar cerita lain. Katanya ibumu masih di Yogya, dagang sayur." Pertanyaan itu membuat wajah Ayu pucat. Ia gugup, berusaha mencari alasan. Tapi Nina menatapnya curiga. "Kamu nggak harus malu, loh. Semua orang punya latar belakang berbeda. Yang penting kan kamu kerja keras sampai bisa di sini." Ayu tidak menjawab. Malamnya, ia pulang ke kos dengan pikiran kalut. Ia takut rahasianya terbongkar sepenuhnya. Aku tidak tahu detail semua kejadian itu. Yang ku tahu, Ayu mulai jarang sekali memberi kabar, bahkan lebih jarang dari biasanya. Aku merasa ia sedang menghadapi sesuatu yang berat. Aku duduk di tikar kecil rumah, memandang foto lamanya yang masih kusimpan. Ayu kecil dengan seragam putih merah, tersenyum lebar sambil memegang piala lomba cerdas cermat. "Endot, kenapa kamu harus bohong? Ibu ini memang miskin, memang kasar tangannya, tapi semua ini demi kamu. Andai kamu tahu, ibu nggak pernah malu jadi pedagang. Yang ibu malu kalau sampai kamu kehilangan jati dirimu," bisikku lirih. Aku memeluk foto itu erat-erat, air mataku jatuh membasahi bingkainya. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar lagi dari seorang tetangga yang anaknya bekerja di Jakarta. Katanya, Ayu sempat ditegur atasannya karena dianggap tidak jujur. Berita tentang kebohongannya mulai menyebar di kalangan rekan kerjanya. Aku bisa membayangkan bagaimana malunya Ayu. Di dunia kerja, kepercayaan adalah segalanya. Sekali hilang, sulit dikembalikan. Aku tidak pernah marah mendengar itu. Justru hatiku perih membayangkan penderitaannya. Aku ingin sekali ada di sisinya, menenangkan, membisikkan bahwa tidak apa-apa mengakui siapa ibunya. Tapi aku tahu, ia mungkin belum siap. Malam itu, aku menulis surat untuk Ayu. Tulisanku bergetar, huruf-hurufnya berantakan karena mataku terus basah. "Endot, ibu dengar kamu sedang ada masalah. Ibu mohon jangan takut. Kamu nggak perlu malu punya ibu seperti ini. Biarpun tangan ibu kasar, baju ibu lusuh, tapi cinta ibu untukmu nggak pernah kotor. Andai kamu mau, pulanglah sebentar. Peluk ibu. Itu saja cukup." Aku pergi ke kantor pos keesokan harinya, mengirim surat itu. Tapi aku tidak tahu apakah Ayu pernah membacanya. Tak ada balasan. Aku belajar bahwa menjadi ibu bukan hanya soal memberi makan atau membesarkan anak. Menjadi ibu adalah juga tentang belajar menerima luka, bahkan luka yang ditorehkan oleh anak sendiri. Aku tidak tahu kapan Ayu akan sadar, kapan ia akan berhenti lari dari bayangan yang seharusnya ia peluk. Yang ku tahu, cinta seorang ibu tidak pernah punya syarat. Malam itu, aku kembali menatap langit-langit rumahku yang gelap. Aku berbisik lirih. "Ya Allah, jangan hukum anakku terlalu keras. Biarlah aku yang menanggung sakitnya. Jangan biarkan ia hancur. Jika ia harus jatuh, semoga ada tangan yang menolongnya bangkit." Aku tidak tahu, doa itu kelak akan menjadi saksi bahwa kasih seorang ibu tetap abadi, meski hatinya berkeping-keping. Aku selalu percaya, sekuat apapun seseorang menyembunyikan kebenaran, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Seperti sinar matahari yang tak bisa selamanya ditutup awan. Begitu pula kebohongan Ayu, anakku satu-satunya. Pagi itu pasar Beringharjo seperti biasa ramai. Aku duduk di tikarku yang mulai robek di ujung, mengatur ikatan bayam dan kangkung. Suara pedagang lain riuh menawarkan dagangan, aroma ikan asin bercampur keringat orang-orang, dan teriakan tukang parkir menambah bising suasana. Aku sudah terbiasa dengan itu semua. Setiap suara di pasar seperti musik bagiku,
Musik perjuangan hidup. Ketika sedang melayani pembeli, aku melihat Pak Roni datang tergesa-gesa. Wajahnya serius. Ia jarang datang ke pasar di pagi hari, jadi aku tahu ada sesuatu yang penting. "Bu Lasmini," katanya pelan, "aku perlu bicara." Aku menoleh, jantungku berdetak lebih cepat. "Ada apa, Pak?" Pak Roni menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku dapat kabar dari temanku di Jakarta. Katanya, kebohongan Ayu sudah terbongkar di kantornya." Tanganku langsung gemetar, sayur di genggaman hampir jatuh. "Kebohongan?" tanyaku lirih, meski aku sudah tahu maksudnya. "Iya, Bu. Katanya Ayu pernah bilang ke teman-temannya kalau ibunya sudah meninggal. Tapi ada orang kantor yang tahu kenyataan sebenarnya. Sekarang, semua orang jadi tahu Ayu berbohong." Atasannya marah besar. Aku terduduk lemas di tikar. Suara pasar mendadak menghilang, berganti dengan dengungan di telingaku. Mataku panas, tapi air mata tak keluar. Aku terlalu terkejut untuk menangis. Malamnya, aku duduk di dapur menatap lampu minyak. Aku teringat kembali kata-kata Ayu dulu, ketika ia berkata malu punya ibu pedagang kecil. Kini, kebohongan itu justru menjeratnya. Aku memeluk lututku, air mata akhirnya jatuh. "Endok, kenapa kamu harus sejauh ini? Kenapa kamu tega menghapus keberadaanku?" Aku merasa seperti bayangan yang tak dianggap. Namun di balik perih itu, aku masih merasakan kasih sayang yang tak bisa padam. Aku tidak bisa membenci Ayu. Aku hanya bisa iba, membayangkan bagaimana malunya ia menghadapi rekan-rekan kerjanya. Peristiwa di Jakarta ku ceritakan seperti bayangan, seolah aku bisa melihatnya dari jauh, lewat cerita orang-orang. Di ruang kantor besar dengan kaca-kaca tinggi, Ayu dipanggil atasannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di hadapan banyak kolega, salah seorang rekan kerja yang penasaran membongkar kebenarannya. "Ayu, kemarin kamu bilang ibumu sudah meninggal. Tapi ada yang bilang ibumu masih hidup, dagang sayur di Yogyakarta. Sebenarnya mana yang benar?" Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Ayu. Atasannya menatap tajam. "Kami butuh orang yang jujur di sini. Kalau kamu berbohong soal hal pribadi, bagaimana kami bisa percaya padamu dalam pekerjaan?" Ayu tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba mencari alasan, tapi tidak ada kata yang cukup kuat untuk membenarkan kebohongannya. Hari itu, namanya tercoreng. Mungkin ia tidak langsung dipecat, tapi kepercayaan rekan-rekannya sudah hancur. Aku tahu kabar itu dari bisikan tetangga, dari cerita samar orang-orang. Aku tidak pernah mendengar langsung dari mulut Ayu, karena ia tidak pernah menelponku. Tapi setiap malam, aku tetap mendoakannya. "Ya Allah, jangan biarkan anakku jatuh terlalu dalam. Beri dia kekuatan menghadapi semua ini. Jika harus ada yang menanggung aib, biarlah aku, bukan dia." Aku sadar, meski ia menolak keberadaanku, aku tetap ibunya. Dan tugas seorang ibu adalah melindungi anaknya, bahkan dari jauh. Hari-hari setelah kabar itu terasa panjang. Aku selalu membayangkan Ayu berjalan menunduk di kantor, bisikan-bisikan orang di sekitarnya, tatapan curiga yang menusuk. Setiap kali aku membayangkannya, dada ini seperti diiris. Aku ingin sekali memeluknya, mengatakan, "Tidak apa-apa, Enduk. Tidak apa-apa kalau orang tahu ibumu pedagang kecil. Yang penting kamu tetap jadi dirimu sendiri." Tapi aku hanya bisa bicara pada udara kosong di rumah kecilku. Aku mencoba menulis surat lagi. "Endok, ibu dengar kamu sedang diuji. Ingatlah, kebohongan tidak akan membawa kebaikan. Tapi jangan takut. Kamu masih bisa memperbaikinya. Kamu masih punya ibu. Meskipun kamu malu, ibu tidak pernah malu mengaku kamu anak ibu. Pulanglah sebentar kalau kamu bisa. Ibu akan selalu buka pintu untukmu." Aku menatap surat itu lama, tapi akhirnya tidak mengirimnya. Entah kenapa, ada rasa takut. Takut surat itu hanya akan membuatnya semakin benci padaku. Aku akhirnya menyelipkan surat itu di bawah bantal, sebagai doa yang tak bersuara.
Tubuhku semakin kurus, mungkin karena terlalu sering menahan lapar. Aku sering batuk-batuk, tapi tetap memaksa diri ke pasar. Aku tidak ingin berhenti berjualan, karena hanya itu caraku bertahan hidup. Beberapa kali Pak Roni menegur, "Bu Lasmini, panjenengan harus jaga kesehatan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri." Aku hanya tersenyum. Kalau aku berhenti, siapa yang mau makan? Aku harus kuat, Pak. Kalau aku jatuh, siapa yang nanti mendoakan Ayu? Bagiku, bertahan hidup bukan sekadar untuk diriku, tapi untuk terus menjaga doa untuk anakku. Hari demi hari, aku mendengar kabar bahwa Ayu mulai dijauhi di kantornya. Kebohongannya membuat banyak orang ragu padanya. Aku tahu, inilah akibat dari pilihannya sendiri. Tapi sebagai ibu, aku tidak bisa hanya duduk diam berharap ia mendapat pelajaran. Aku justru berharap ia menemukan jalan kembali, jalan untuk jujur pada dirinya sendiri. Malam itu, aku kembali menatap foto lamanya. Aku usap lembut wajah kecil Ayu di foto itu. Endot, sebesar apapun kamu menolak ibu, sebesar apapun kamu berusaha melupakan ibu, ibu tetap ada. Ibu tetap mencintaimu. Dan kalau kamu jatuh, ibu yang akan jadi tangan pertama yang akan menolongmu bangkit. Air mataku jatuh lagi, membasahi lantai. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku percaya, ketika seseorang berbohong tentang sesuatu yang paling mendasar, tentang asal-usul, tentang orang tuanya, maka kebohongan itu akan berbalik menjadi jerat yang menyesakkan dada. Dan itulah yang kini menimpa Ayu, anakku. Aku sering membayangkan, bagaimana wajah Ayu sekarang di Jakarta. Kota itu penuh lampu, penuh gedung tinggi, penuh orang-orang yang berlari mengejar mimpi. Tapi di tengah keramaian itu, aku tahu Ayu merasa sangat sepi. Dulu, setiap kali aku lelah berjualan di pasar, aku hanya perlu pulang, mendengar suaranya yang ceria, dan semua rasa penat hilang. Tapi Ayu, ketika ia pulang ke apartemen kecilnya, ia hanya akan bertemu dengan dinding dingin dan keheningan. Seorang tetangga yang pernah ke Jakarta bercerita padaku, "Bu Lasmini, aku lihat Ayu di halte bus waktu itu. Dia sendirian, wajahnya pucat. Temannya jalan lewat pun gak nyapa. Sepertinya dia dijauhi." Hatiku langsung teriris mendengarnya. Anak yang dulu aku besarkan dengan penuh cinta, kini harus menanggung hukuman sosial yang pahit. Kisah ini aku hanya tahu dari cerita yang sampai ke telingaku, tapi aku merasakannya seakan-akan aku berdiri di sana, melihat dengan mata kepala sendiri. Ayu berjalan ke kantornya dengan langkah berat. Begitu ia masuk, bisikan-bisikan langsung terdengar. Itu dia, yang ngaku ibunya meninggal padahal masih hidup. Gimana bisa orang kayak gitu dipercaya? Kasihan, padahal pintar. Tapi kebohongannya keterlaluan. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Ayu menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Di meja kerjanya, ia merasa seperti duduk di tengah jurang. Tidak ada lagi senyum rekan kerja yang dulu sering menemaninya makan siang. Kini, mereka memilih berkelompok tanpa mengajaknya. Ia benar-benar sendiri. Atasannya pun mulai bersikap dingin. Beberapa proyek penting yang dulu dipercayakan padanya, kini dialihkan ke orang lain. Ayu merasa posisinya digeser perlahan. Malam-malamku selalu kuhabiskan menunggu telepon darinya. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap jalan gelap, seakan menunggu keajaiban. Tapi telepon itu tidak pernah berbunyi. Aku sering menggenggam ponsel bututku, menatap nomor Ayu yang tersimpan di sana. Jari-jariku sering ingin menekan tombol panggil, tapi selalu kutahan. Aku takut suaraku justru membuatnya semakin membenci. Aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jika dia kesepian, kirimlah seseorang yang bisa menemaninya. Jika dia jatuh, kirimlah tangan yang bisa menolongnya. Tapi kalau tidak ada seorang pun, biarlah aku yang menanggung sakit itu dalam doa." Hari-hari semakin berat bagiku. Aku sering merasa pusing, kadang sampai hampir pingsan di pasar. Badanku mulai kurus, wajahku pucat. Tetapi aku tidak ingin mengeluh. Aku masih harus menyiapkan uang, meski bukan lagi untuk sekolah Ayu.
lebih untuk sekadar bertahan hidup. Kadang, ketika aku terbatuk keras, beberapa pembeli khawatir. Bu Lasmini, jangan terlalu memaksa diri. Nanti sakit beneran lo. Aku hanya tersenyum. Ora apa-apa, Mbak. Wong urip kui kudu dilakoni. Aku isih pengin nunggu anakku pulang. Suatu sore, kabar lain datang melalui Pak Roni. Wajahnya terlihat cemas. Bu, aku dengar Ayu kemungkinan akan dipindahkan dari proyek besarnya. Malah bisa jadi kontraknya tidak diperpanjang. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Ya Allah! Bayangan itu langsung melintas di kepalaku. Ayu duduk di ruang kantornya, mendengar atasannya berkata dengan dingin, "Kami tidak bisa lagi menaruh kepercayaan padamu." Aku tahu, bagi seorang anak muda yang membanggakan pekerjaannya, kehilangan itu terasa seperti dunia runtuh. Aku memberanikan diri menulis surat lagi. Endot, mungkin sekarang kamu merasa semua orang menjauh darimu. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Masih ada ibu di sini. Ibu mungkin miskin, tubuh ibu mungkin sudah lemah, tapi hati ibu masih cukup kuat untuk jadi tempatmu pulang. Jangan takut kehilangan pekerjaan, jangan takut kehilangan teman. Kamu tidak akan pernah kehilangan ibu. Pulanglah, meski hanya sebentar. Surat itu kembali kusimpan. Aku tidak tahu harus mengirimnya atau tidak. Tapi menulis surat membuatku lega, seakan aku benar-benar bicara padanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya terduduk di tikar, menangis dalam diam. Aku bukan menangis karena sakit atau lapar, tapi karena membayangkan Ayu sendirian di kamar apartemen. Aku membayangkan ia menutup wajahnya dengan bantal, menahan tangis agar tidak terdengar tetangga. Aku ingin sekali ada di sana, duduk di sampingnya, mengusap rambutnya, berkata, "Endot, tidak apa-apa. Ibu ada di sini." Tapi jarak terlalu jauh, dan hatinya terlalu dingin padaku. Hari demi hari aku jalani dengan doa yang sama, semoga Ayu menemukan jalannya kembali. Aku tahu kesepian adalah hukuman paling berat bagi seseorang. Dan mungkin itulah yang sedang ia jalani sekarang. Aku hanya bisa berharap, ketika semua pintu dunia menutup untuknya, ia akhirnya akan menoleh ke pintu kecil di kampung ini, pintu rumah bambu tua, di mana seorang ibu selalu menunggunya dengan hati penuh cinta. Aku selalu percaya bahwa hidup itu berputar. Orang yang hari ini berada di puncak, bisa saja besok berada di bawah. Begitu pula dengan anakku, Ayu. Ia pernah berdiri tegak dengan kebanggaan, tetapi kini, perlahan, kebanggaan itu runtuh. Kabar itu sampai padaku lewat Pak Roni. Seperti biasa. Ia mendengar dari saudaranya di Jakarta yang bekerja di perusahaan berbeda, tapi masih dalam lingkaran yang sama. Bu Lasmini, katanya hati-hati, Ayu resmi diputus kontrak. Perusahaannya tidak bisa lagi memperpanjang dengan alasan ketidakjujuran. Aku hanya diam, menunduk, kedua tanganku menggenggam erat kain jarik di pangkuan. Rasanya dadaku dihantam batu besar. Aku membayangkan Ayu menerima surat itu. Kertas putih dengan tulisan singkat, tapi mampu menghancurkan harga diri seseorang. Aku membayangkan tangannya gemetar saat membukanya, suaranya tercekat, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata di depan orang lain. Sebagai ibu, aku bisa merasakan setiap detik sakit itu, meski aku jauh darinya. Ini aku hanya bisa bayangkan, tapi begitu nyata di kepalaku, seakan aku berada di sana. Ayu berjalan pulang dari kantornya untuk terakhir kali. Di tangannya, sebuah kardus kecil berisi barang-barang pribadi, foto-foto, gelas minum, dan beberapa catatan kerja. Langkahnya berat, seolah setiap meter jalan terasa 1000 langkah. Ia menunduk, menghindari tatapan orang-orang yang mungkin mengenalnya. Sesampainya di apartemen, ia menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Matanya kosong menatap langit-langit. Tidak ada telepon dari teman, tidak ada pesan dari kolega. Semua menghilang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Entah bagaimana, aku selalu bisa merasakan kalau Ayu sedang menangis. Malam itu, ketika aku duduk di dapur menyalakan lampu minyak, dadaku mendadak terasa sesak.
Aku menengadah, berbisik lirih. Endok, kamu lagi sedih. Ya? Air mataku menetes tanpa sebab. Tapi aku tahu itu bukan karena aku. Itu karena Ayu. Aku segera mengambil sajadah, menunduk, dan berdoa lama. Ya Allah, jangan biarkan anakku hancur sendirian. Jika engkau ingin menghukum dia, hukumlah dengan cara yang membuatnya sadar, bukan hancur. Bawalah dia pulang, meski hanya untuk sekadar menangis di pangkuan ibunya. Keesokan harinya, aku kembali menulis surat. Endok, ibu tidak tahu apa yang kamu alami di sana, tapi ibu bisa merasakannya. Kamu pasti sedang sedih. Ibu hanya ingin bilang, jangan pernah takut pulang. Rumah ini memang kecil, reot, tidak ada lampu terang, tapi ada hati ibu yang selalu terbuka. Kalau kamu kehilangan semua, kamu tidak akan pernah kehilangan ibu. Pulanglah, nak. Ibu rindu. Surat itu, seperti sebelumnya, tidak pernah kukirim. Tapi kali ini aku menaruhnya di bawah foto Ayu yang kuletakkan di dinding. Aku percaya, doa bisa menembus jarak lebih cepat daripada pos. Hari demi hari, aku mendengar kabar samar bahwa Ayu mulai kesulitan membayar sewa apartemen. Tabungannya terkikis. Ia melamar pekerjaan di beberapa tempat, tapi setiap kali wawancara, bayangan masa lalunya menempel. Mengapa Anda tidak melanjutkan di perusahaan sebelumnya? Tanya pewawancara. Ayu terdiam, tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa ia dipecat karena berbohong soal ibunya? Kesepian semakin menelannya. Ia mulai jarang keluar kamar, hanya duduk menatap ponselnya. Di kepalanya mungkin berkecamuk, andai saja dulu aku tidak berbohong. Andai saja aku bisa menerima ibuku apa adanya. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, Ayu berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab, pakaiannya kusut. Ia berdiri ragu, seolah takut masuk. Aku segera berlari mendekat, memeluknya erat. Endok, kamu sudah pulang. Aku terbangun dengan air mata basah di pipi. Sejenak aku tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Tapi hatiku berdebar, seolah firasat bahwa waktunya sudah dekat. Beberapa hari kemudian, Mbak Wati, tetangga yang sering ke Jakarta, datang ke rumahku. Bu Lasmini, katanya pelan. Aku kemarin lihat Ayu. Dia duduk sendiri di halte bus, wajahnya pucat sekali. Seperti orang bingung. Aku panggil namanya, tapi dia cuma senyum tipis, lalu menunduk. Aku terdiam, menahan air mata. Terima kasih, Mbak. Setidaknya aku tahu dia masih ada. Dalam hatiku, aku semakin yakin. Ayu sudah berada di titik terendahnya. Dan mungkin, hanya satu jalan yang bisa ia pilih sekarang, jalan pulang. Malam itu aku duduk di beranda rumah, menatap jalan setapak gelap. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah. Aku menunggu, meski aku tahu mungkin belum saatnya. Tapi hatiku percaya, langkah kaki Ayu suatu hari akan terdengar di jalan itu. Aku berbisik pelan. Endok, pulanglah. Ibu tidak butuh penjelasan, tidak butuh alasan. Ibu hanya ingin memelukmu lagi. Aku tahu, ketika dunia menutup semua pintu untuk Ayu, hanya pintu kecil rumah reot ini yang masih terbuka. Dan aku siap menunggu, berapa lama pun itu. Aku selalu percaya, seberapa jauh seorang anak pergi, seberapa dalam ia terjerumus, pada akhirnya ia akan menemukan jalan pulang. Karena rumah seorang ibu bukan sekadar tempat, tapi juga doa yang selalu menuntun di setiap langkah. Dan pada suatu hari, keyakinan itu akhirnya terbukti. Seperti biasa, kisah ini kuceritakan dari hatiku, meski aku tak berada di sisinya. Tapi aku tahu betul bagaimana rasanya anakku di sana. Hari itu, Ayu duduk di pojok kamarnya. Apartemennya hampir kosong. Hanya ada kasur tipis, sebuah koper, dan meja kecil. Banyak barang yang ia jual untuk menutup biaya hidup. Telepon genggamnya tergeletak tanpa bunyi. Tidak ada lagi panggilan dari teman, tidak ada pesan pekerjaan, tidak ada undangan makan malam. Ia benar-benar sendirian. Air matanya mengalir deras, menetes ke tangannya yang gemetar.
Di antara isak tangis, aku tahu ia bergumam dalam hati. Kenapa aku harus malu pada ibuku? Kenapa aku harus berbohong? Seolah semua kesuksesan yang dulu ia banggakan kini berubah jadi abu yang berterbangan, tidak tersisa apa-apa. Entah siapa yang menggerakkan hatinya, tapi sore itu Ayu membuka laptopnya, mencari tiket kereta ke Yogyakarta. Tangannya gemetar saat memasukkan data diri. Matanya kabur karena air mata, tapi ia tetap menekan tombol pesan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan gengsi, tidak memikirkan apa kata orang. Ia hanya ingin pulang. Aku percaya, itu adalah jawaban dari doa-doaku setiap malam. Hari itu, pagi masih dingin ketika aku berjalan ke stasiun Tugu. Entah kenapa, aku merasa harus ke sana, padahal aku tidak ada urusan. Hati kecilku berbisik. Pergilah, mungkin ada sesuatu yang akan terjadi. Aku mengenakan kebaya sederhana warna coklat, kain batik tua yang sudah kusam, dan sandal jepit. Rambutku kusanggul seadanya. Aku tahu penampilanku jauh dari layak, tapi aku tidak peduli. Dan benar saja, di antara kerumunan orang yang turun dari kereta, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Ayu. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya kusut. Ia membawa koper kecil, langkahnya gontai. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti padaku. Sejenak ia terpaku, lalu air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ibu, suaranya pecah. Aku berlari menghampirinya, memeluknya erat. Aku menangis sejadi-jadinya, tubuhku bergetar. Endok, kamu pulang juga akhirnya. Di pelukan itu, semua gengsi runtuh, semua kebohongan hancur, yang tersisa hanya kasih sayang seorang ibu dan kerinduan seorang anak. Kami duduk di bangku stasiun. Ayu masih menangis, kepalanya bersandar di bahuku. Orang-orang mungkin memandang, tapi kami tidak peduli. Ibu, maaf, aku anak durhaka, aku pernah bilang ke orang-orang kalau ibu sudah meninggal, aku malu punya ibu yang miskin. Hatiku perih mendengar kata-kata itu, tapi aku tetap mengusap kepalanya lembut. Endok, jangan bilang begitu. Ibu tahu kamu malu. Tapi ibu tidak pernah marah. Ibu hanya sedih. Sedih karena kamu merasa ibu tidak pantas. Tapi cinta ibu ke kamu tidak pernah hilang. Ayu semakin terseduh. Aku kehilangan semuanya, Bu. Pekerjaan, teman, semuanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya ada ibu. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Ya, hanya ada ibu. Dan itu cukup. Endok, pulanglah, mulai lagi dari awal. Ibu akan selalu ada. Kami pulang bersama. Jalan setapak menuju rumahku terasa berbeda hari itu, lebih hangat, meski sederhana. Ketika Ayu masuk, ia menatap sekeliling. Dinding bambu yang bolong, lampu minyak redup, tikar lusuh di lantai. Semua yang dulu membuatnya malu, kini membuatnya menangis. Bu, aku jahat sekali, aku malu karena rumah kita seperti ini. Padahal inilah tempat aku dibesarkan dengan kasih sayang. Aku menggenggam tangannya. Rumah ini mungkin miskin, tapi penuh doa, Endok. Doa-doa yang membuatmu bisa jadi besar. Jangan pernah malu lagi. Ayu berlutut, memeluk kakiku. Bu, maafkan aku. Aku menariknya ke pelukan, mencium kepalanya. Ibu sudah lama memaafkanmu. Bahkan sebelum kamu minta maaf. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumahku penuh suara tawa dan tangis bahagia. Kami makan bersama dengan nasi hangat dan tempe goreng sederhana. Ayu terus memandangku, seolah ingin mengukir wajahku dalam-dalam di hatinya. Bu, katanya pelan, aku tidak akan pergi jauh lagi. Kalaupun aku harus kerja di luar kota, aku akan selalu mengakui siapa ibuku. Aku tidak mau kehilangan ibu lagi. Air mataku mengalir. Itu saja sudah cukup buat ibu, Endok. Aku tahu, kami masih akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi aku juga tahu, kali ini Ayu tidak akan lari dari kenyataan. Kini, setiap kali aku duduk di beranda rumah,
Menatap jalan setapak yang dulu terasa sepi, hatiku penuh syukur. Ayu memang sempat jatuh, sempat menolak aku, bahkan sempat menghapusku dari hidupnya. Tapi pada akhirnya, ia kembali. Aku tersenyum pada langit malam, berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Aku tidak minta anakku jadi kaya atau terkenal. Aku hanya minta ia selalu pulang. Dan Engkau sudah mengabulkannya. Dan aku percaya, selama ada doa seorang ibu, jalan pulang itu tidak akan pernah hilang."